Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hari Minggu ke rumah Pak Camat, sedih hati pergi sendirian. Saya ucapkan salam hormat untuk para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Sugeng Hairudin, Widya Iswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, akan mempresentasikan strategi delivery untuk pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Strategis pada pelatihan PKN tingkat 2. Tujuan pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Strategis adalah membekali peserta dengan kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajaran. Pada pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Strategis pada pelatihan PKN tingkat 2 terdapat 3 mata pelatihan, yaitu yang pertama, kepemimpinan digital, atau kita akan nanti diharapkan memahami teknologi informasi dan mampu melakukan transformasi organisasi berbasis digital. Yang kedua adalah kepemimpinan kewirausahaan, yaitu diharapkan kita semua peserta pelatihan mampu memanfaatkan peluang, menciptakan terobosan inovatif, memobilisasi stakeholder, dan optimalisasi sumber daya yang terbatas untuk mewujudkan tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah organisasi pembelajar memahami dan mampu mengidentifikasikan kebutuhan, teknik, dan metode implementasi dalam proses transformasi untuk membangun organisasi pembelajar. Sesuai dengan jadwal pelaksanaan pelatihan PKN tingkat 2, setelah melakukan pembelajaran MOOC atau pembelajaran secara mandiri melalui LMS, peserta akan melanjutkan pembelajaran dengan sinkronus, asinkronus, dan klasikal. Pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus akan dilakukan pada hari ke-14, ke-15, dan 16 dari pelatihan. Pada hari ke-14 dan ke-15, masing-masing sebanyak 4 jam pelajaran dan sinkronus. Dan untuk sinkronus dan asinkronus 4 jam pelajaran. Pada hari ke-37, fasilitator akan bertemu secara langsung dengan peserta secara klasikal sebanyak 2 jam pelajaran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam pembelajaran sinkronus, fasilitator akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan peserta yang terdiri dari antara 10 sampai 15 orang. Kemudian melakukan ice breaking, ya, yang isinya bisa itu cerita, bisa pantun, dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga adalah refleksi dan review Agenda 2 dari hasil MOOC kepada peserta. Ini selama kurang lebih 15 menit lah, ya. Kemudian pembelajaran keterkaitan agenda dengan peserta, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan selanjutnya presentasi penugasan esai oleh peserta, pemahaman dan pemberian masukan tugas esai peserta. Ini cukup lama dilakukan selama 120 menit, ya. Kemudian kita akan menjelaskan penjelasan tugas-tugas individu dan tugas kelompok. Kemudian setelah itu maka peserta akan masing-masing belajar mandiri
secara asinkronus selama 5 JP, ya, belajar individu. Nah, apa yang dilakukan adalah melakukan perbaikan tugas esai, kemudian belajar mandiri kelompok, ya. Itu ada individu, ada juga mandiri kelompok, ya. Terbagi atas 3 kelompok, ya. Masing-masing kelompok memiliki satu dari organisasi, memilih satu isu dari organisasi yang melakukan analisis terhadap kepemimpinan strategis yang terkait mata pelatihan pada agenda 2. Ya, kelompok satu mata pelatihan. Hari kedua, sinkronus, ya, dilakukan selama 4 JP. Pertama, dilakukan ice breaking seperti di hari pertama untuk mencairkan suasana kembali. Isinya seperti yang saya sudah jelaskan, bisa cerita, pantun, dan lain sebagainya. Kemudian kita mereview agenda 2 pembelajaran sebelumnya, presentasi dan pembahasan penugasan kelompok, ya. Kemudian pembahasan dan pemberian masukan hasil perbaikan tugas esai peserta selama 45 menit, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembulatan pembelajaran agenda 2 berdasarkan hasil diskusi kelompok dan tugas esai individu. Kemudian setelah itu, masing-masing peserta akan belajar mandiri kembali melalui sistem asinkronus dengan 5 JP. Pembelajaran mandiri ini terdiri dari individu melakukan perbaikan tugas esai, kemudian belajar mandiri kelompok. Di sini kelompok menginventarisir mengintegrasikan penugasan dari 3 kelompok yang menjadi penugasan kelompok besar, dan untuk menganalisa kepemimpinan strategis pada organisasi yang dipilih dilihat dari perspektif agenda 2 tentunya, ya. Kemudian di hari yang ketiga, sinkronus 3 JP, itu juga kita lakukan diawali dengan ice breaking melalui pantun dan lain sebagainya, ya, cerita, kemudian refleksi pembelajaran sebelumnya, kemudian presentase dan pembahasan penugasan kelompok, ini selama kurang lebih 50 menit, ya. Kemudian presentase perbaikan tugas esai peserta lanjutan, ini bisa kurang lebih 25 menit. Kemudian mengevaluasi secara bersama pembelajaran agenda 2. Ini tidak lama, mungkin sekitar 10-15 menit. Kemudian pembulatan pembelajaran agenda 2 berdasarkan hasil diskusi kelompok dan tugas esai. Dan selanjutnya penjelasan singkat inti dari agenda 2. Nah, kurang lebih 15 menit, ya, begitu. Kemudian mengapresiasi dan memotivasi peserta. Selanjutnya dilakukan pembelajaran asinkronus 4 JP, belajar mandiri individu, ya. Yang dilakukan adalah menyusun learning journal pembelajaran hari pertama, kedua, dan 3, maksimal 2 halaman. Kemudian memperbaiki tugas esai. Dan selanjutnya untuk kelompok, itu yang dilakukan adalah memperbaiki hasil penugasan kelompok besar berdasarkan hasil diskusi. Nah, penugasan esai individu dan penugasan esai kelompok wajib, ya, di-upload dalam LMS di hari ke-16 paling lambat jam 23:59. Tentunya Indonesia bagian tengah, karena ini dilaksanakan di BPSDM Kalimantan Timur. Selanjutnya adalah klasikal, ya. Di klasikal, di hari ke-37 klasikal, kita masuk ada 2 JP. Yang dilakukan adalah yang pertama seperti di sinkronus, kita adalah bagaimana membina suasana supaya lebih ini. Kemudian ya, saling berkenalan langsung, mungkin secara tidak urut semuanya, dan berbagi pengalaman pelajaran agenda 2 kepemimpinan strategis, mungkin selama 45 menit. Kemudian evaluasi hasil pembelajaran, ya, 15 menit. Selanjutnya adalah pembulatan pembelajaran kepemimpinan strategis, dan yang terakhir adalah pemberian apresiasi dan motivasi. Kemudian dilakukan melalui cerita-cerita bijak, ya, atau motivasi pada
peserta. Bapak, Ibu peserta PKN Guam yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga penyampaian skenario atau video skenario pembelajaran agenda gua ini khususnya kepemimpinan strategis bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.